วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Ya, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini masih lanjutan film Curse Code episode terakhir. Ayo kita mulai. Lanjutannya diceritakan dulu sewaktu kecil, dia sempat mempunyai pengalaman melihat hantu saat tiba-tiba kebelet pipis pas tengah malam buta, tepatnya di ruangan kakeknya. Para hantu yang menyadari kehadirannya langsung mengepung dan kecil pun pingsan. Sesadarnya, dia mengatakan melihat orang yang menakutkan, tapi sang tante beralasan itu hanya efek halusinasi dari yang tidak enak badan. Besoknya seperti biasa, dia berlatih mengucap mantra bersama abangnya dan di sini terlihat berbakat yang cepat tanggap. Keduanya sudah ditandai dan didoakan oleh kakek sebagai turunan sakti. Sejak hari itu, semakin peka dan sewaktu di ruang kelas, dia mendengar ada yang memanggil namanya. Karena itu dia pun mengintip lewat celah dan di lantai itu ada sepasang kaki buluk yang melangkah mendekatinya. Hantu itu memegang bahunya dan langsung jatuh kejang-kejang seperti terkena epilepsi. Tak berapa lama dia bangun dan memarahi gurunya yang katanya tukang bully anak kecil. Efeknya, tantenya dipanggil menghadap dan disarankan berkonsultasi ke psikolog karena kelakuannya yang tidak seperti orang normal. Sepulang sekolah, menolak bermeditasi karena takut. Kakek menanggapi yang katanya itu takut karena belum mengerti. Jika sudah mengerti nanti, maka tidak akan takut lagi. Sendiri diberitahu temannya katanya karena kakeknya menyimpan hantu di rumah, makanya menjadi gampang kerasukan. Kakek menjawab dia tidak pernah menyimpan mereka. Jadi ceritanya di malam melihat hantu, dia ternyata sudah dirasuki hantu kelaparan yang menginginkan banyak makanan. Banyak sekali hantu di sekelilingnya dan hantu yang merasukinya itu berkata akan mengambil tubuh sambil tertawa. Baru juga tertawa beberapa detik langsung keluar lagi hanya karena dibentak oleh kakek. Dari sinilah kakek menyadari bahwa ini benar-benar keturunannya yang sudah ditunggu-tunggu. 7 tahun setelahnya, yang remaja sudah mulai membangkang dan ingin meninggalkan rumah karena berantem terus dengan kakek. Kakek juga mengatakan jika mau pergi saja dan jangan pernah kembali. Semakin ditantang, semakin ngelunjak yang bahkan mengembalikan kunci rumah kepada abangnya dan kakek berkata hidup itu adalah pilihan. Di masa sekarang, dan teman-temannya masih bingung mencari clue apalagi hantu itu seakan semakin kuat setiap mereka menemukan serpihannya. Masalahnya jika belum terkumpul semua kotak, ritual inti belum bisa dilakukan. Pelabuhan Mahayek adalah tujuan selanjutnya dan memutuskan untuk pergi ke rumah kakek dulu malam ini. Di sana dia bertemu dengan tantenya yang menceritakan tentang apa yang kakek katakan padanya dulu. Bahwa adalah turunan yang akan mewarisi kemampuan keluarganya yang sering dikelilingi hantu. Meditasi membuat pikiran bersih dan terbuka yang bisa menghubungkan ke sisi lainnya. Kedatangan kembali ke rumah pun sudah diramalkan kakek sebelumnya dan sebuah kotak sudah dititipkan kakek kepadanya. Isi dari kotak itu adalah catur yang sering dimainkan dulu sewaktu kecil. Mengingat dia selalu dikalahkan oleh anak catur yang posisinya terlihat paling lemah dan kecil. Ada sebuah pelajaran di sana dan tiba-tiba suasana pun berubah. Di depannya sekarang sudah ada arwah kakek. Merasa bersalah dan minta maaf kepada kakeknya, tapi kakek yang bijaksana menjawab, yang sudah berlalu harus dilepaskan dan sekarang kakek tahu ingin membicarakan kutukan dengannya. Kakek sudah menunggu untuk kutukan ini kembali agar bisa dikunci lagi dan tidak menyakiti orang lain. Kakek menjelaskan bahwa yang pertama harus dilakukan adalah buka pikiran dan biarkan roh memasuki tubuh. Harus menerima semua sejarah keluarga bahwa mereka adalah keturunan dari yang agung, tapi merasa takut mengingat pengalamannya bertemu hantu sewaktu kecil. Sangat wajar jika orang merasa takut dan hanya orang bodoh yang tidak takut. Cara orang menghadapi rasa takut itu dengan memikirkan orang yang disayangi. Orang yang butuh dilindungi, maka rasa pengecut yang memalukan itu bisa dilenyapkan.
Selama proses berlangsung, akan banyak sekali roh yang memasuki tubuh, dan yang terpenting pikiran harus tetap kuat yang tidak membiarkan roh mengambil alih tubuh. Cari tahu apa yang roh inginkan darimu sebelum kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Pesan terakhir kakek, kamu pasti bisa, lalu dia pun menghilang. Ternyata pertemuan tadi terjadi di dunia mimpi dan sesadarnya Egg, hari sudah malam. Dia lalu diberikan benang suci oleh bibi yang pernah dipakainya saat kecil. Cerita berlanjut ke M yang sedang berada di rumah sakit. Dia berjalan di koridor dengan perasaan aneh dan bertemu dengan pasien yang sedang didorong menggunakan kursi roda oleh seorang gadis berambut panjang. Anehnya mereka menghilang setelahnya padahal hanya berselang beberapa detik melewatinya. Di depannya sekarang ada nenek-nenek lewat yang membuatnya segera masuk ke dalam kamar. Modeng sendiri menunjukkan kegelisahan dan mengigau tapi tidak jelas apa yang dia ucapkan. Besoknya Niti dan Kritia mengunjungi sebuah tempat yang sekarang sudah menjadi pelabuhan Mahayak. Lama berlalu segalanya berubah tapi tidak dengan kebencian hantu wanita itu. Segera setelah Egg datang mereka melakukan ritual di sana. Egg diserang sesuatu yang tak terlihat dan di sini dia mengingat semua nasihat kakeknya. Egg lalu membiarkan roh masuk ke dalam tubuhnya dan sekarang di matanya situasi berubah menjadi remang-remang. Ada hantu yang hanya terlihat di matanya yang meminta buah pinang. Egg menunjuk ke piring sajian yang langsung dimakan oleh hantu tersebut, tapi sesungguhnya Egg lah yang memakan itu semua karena hantu itu memakai tubuhnya. Ada lagi hantu lainnya yang meminta diantar pulang ke rumah sambil menangis. Dia lalu makan semua sajian seperti layaknya hantu kelaparan. Ada juga hantu lainnya yang meraung dan mengamuk yang mempertanyakan siapa yang telah menghabisinya. Begitu banyak hantu gentayangan yang merasuki tubuhnya dan sekarang Egg menuruti nasihat kakeknya agar kuat dan mencari tahu apa yang hantu-hantu itu inginkan darinya sebelum kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Tak lama sesosok hantu anak kecil memberikan kotak yang dia cari. Ritual kali ini terbilang cukup berhasil dan cerita berlanjut ke rumah sakit. Rencananya Modeng akan dironsen dan setelahnya M mengajak Day ke rumah Kritia karena dia sedang ada kerjaan di kantor. Anak itu pun ditemani seorang asisten rumah tangga yang bernama Prani dan mereka melanjutkan penelitian tentang isi dari kotak yang baru ditemukan. Ternyata hantu anak kecil itu berpesan agar Egg mengembalikan kotak itu kepada tuannya. Niti menelaah lebih jauh tentang kalimat tersebut yang akhirnya berkesimpulan kembalikan barang itu ke pemilik rumah. Day yang tadinya sedang ngemil di taman tiba-tiba menghilang saat Prani datang. Di sini dia rupanya. Day masuk ke sebuah rumah kayu dan meminta izin untuk mengambil sesuatu di sana. Dia mengambil sebuah mangkuk di dalam sebuah laci altar yang akhirnya diserahkan Prani ke Kritia. Kritia sendiri tidak pernah tahu ada barang seperti ini di rumahnya dan diceritakan sebelumnya ada seorang pelayan menemukan mangkuk itu dan membukanya. Terlihat asap hitam yang melayang keluar dan berbau menyengat. Pembantu satunya lagi datang yang langsung menyuruhnya meletakkan mangkok itu kembali ke tempatnya dan semua kejadian itu disampaikan oleh ART-nya. Day sendiri berkata dia pernah ke sana sebelumnya makanya tahu ada barang seperti itu dan sekarang dia mengantuk. Egg lalu membuka mangkok itu yang terasa mudah karena sudah dibuka sebelumnya. Hal ini agak gawat karena kemungkinan kutukan sudah dilepaskan dan isi dari kotak tersebut adalah jantung yang dibungkus kain dengan tulisan darah akan mengarahkan jalan. Niti mencari info lebih lanjut dengan memasukkan bentuk bercak darah yang ternyata peta itu mengarah ke makam Aon. Dari bercak itu lokasinya ada di Bangkok Noi Canal dan titik merah di kain kemungkinan disitulah lokasi makamnya. Di dalam kitab tertulis darahnya membutuhkan ritual tapi masalahnya sekarang darahnya sendiri sudah mengering. Ide lainnya mungkin bisa digantikan dengan darah dari salah seorang keluarganya yaitu Kritia. Di tengah-tengah Egg mendapatkan telepon dan dia permisi ke depan. Niti terus meneliti yang mempunyai kesimpulan bahwa ritual kali ini harus dibawa gerhana bulan yang bertepatan malam ini. Kritia sendiri terlihat aneh. Egg mendapat telepon M yang mengabarkan kondisi Modeng yang terus meronta dan mengeluarkan darah. Tak lama ada teriakan dari luar yang memanggil Kritia.
Mereka langsung melangkah keluar sedangkan Day tiba-tiba bangun dari tidurnya dan berjalan ke depan. Ternyata ibu Kritia sedang kesakitan di kamarnya sama seperti Modeng. M sampai pingsan saking merasa tertekannya dan Egg menyadari Day yang barusan berjalan lewat. Situasi semakin kacau di mana Kritia mengabarkan kondisi ibunya sedangkan Day terus berjalan seperti orang tidak sadar. Anak itu lalu berhenti di sebuah lukisan dan berkata, "Akulah yang menggambar lukisan ini." Diceritakan 170 tahun yang lalu, seorang biksu disamperin 2 orang pria suruhan kakeknya yang meminta biksu tersebut untuk kembali ke rumah. Sang biksu menolak dan kedua algojo ini berkata kakeknya sudah berpesan jika biksu menolak, maka habisi saja agar tidak ada seorang pun yang tahu di mana makam Aon. Sang biksu tidak gentar dan terlihat jelas bahwa matanya pun tidak seperti orang normal, persis seperti Day sekarang. Mereka kemudian menyeberangi sungai sedangkan orang rumah mengabarkan Kritia bahwa ibunya mengalami pendarahan parah. Kritia tahu bahwa umur ibunya mungkin tidak lama lagi, tapi Egg menyemangatinya bahwa mereka pasti akan sukses dengan misi mereka. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah hutan dan Day sebagai petunjuk jalan. Di sana ada sebuah kuil kuno yang sudah ditinggalkan dalam keadaan terkunci. Mereka memaksa masuk dan disinilah dulunya sang biksu berada. Di sana juga ada lukisan yang sama dengan kepunyaan Kritia tapi lebih detail yang mencakup seluruh cerita tentang Aon. Jadi ternyata biksu itu adalah Zan yang adalah adik Aon yang sekarang merasuki raga Day. Dia menunjuk gadis di foto itu sebagai Aon, kakaknya yang tidak beruntung dalam hidupnya. Detail cerita tentang Aon dari awal sampai akhir di mana kemarahannya itu bisa sampai menghabisi orang yang dicap sebagai penyihir. Di detik-detik kematiannya, Aon mengutuk seluruh keluarganya dan di awal tidak ada yang percaya sampai petaka itu benar-benar terjadi. Suatu hari mereka meminta orang pintar untuk memisahkan jiwa dari badannya yang bertujuan untuk menguncinya. Beberapa bagian tubuh inilah yang diambil dan dimasukkan ke dalam beberapa kotak kecil. Hal itu disaksikan Jun dan dia kabur yang memutuskan untuk menjadi biksu. Setelah itu dia kembali dan membangun pagoda untuk makam Aon. Tahun berlalu dan sekarang 7 bagian tubuh Aon sudah terkumpul untuk dilakukan ritual nanti malam. Day disuruh menunjuk jalan di mana makam Aon berada dan di rumah sakit seseorang menemui M yang berkata disuruh Kritia. Singkat cerita sampailah mereka di makam Aon di tengah hutan. Ritual segera dilakukan atas perintah Kritia sembari 2 orang mencangkul makam tersebut. Tulang belulang Aon masih utuh dan rencananya darah Kritia akan menjadi pelengkap syarat agar menyatukan kembali jiwa Aon, lalu dipisah lagi dan dikunci seperti yang kakek moyang Egg lakukan dulu untuk memutus kutukan. Di detik-detik terakhir, Kritia malah menolak karena dia merasa tidak yakin kutukan itu akan musnah selamanya. Satu lagi yang dia tahu jika hantu itu tidak dapat dimusnahkan. Niti menambahkan bahwa di dalam buku itu tertulis bagaimana cara hantu itu dimusnahkan, tapi Kritia, yakinkah ingin mengorbankan nyawanya sendiri? Kritia menjawab dia bersedia mengorbankan apapun demi keluarganya, tapi masalahnya dia tidak ada hubungan darah dengan keluarganya ini yang membuat mereka bertanya-tanya apa maksudnya. Jadi beberapa hari lalu dia menemukan sebuah dokumen yang menyatakan bahwa Kritia hanyalah anak adopsian saat berusaha mencari tahu tentang latar belakang keluarganya. Dulu, ibu angkatnya ini terlibat kecelakaan mobil dan disinilah Kritia dipungut sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal. Itulah kenapa kutukan ini tidak menjangkit dia. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang akan dikorbankan dalam ritual yang membuat Egg langsung merangkul keponakannya? Kritia lalu menyuruh seseorang untuk mengeluarkan kurbannya yang tak lain adalah M. Dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk telapak tangan M yang membuat Egg bereaksi. Egg tidak terima akan seperti ini jadinya dan menolak melakukan ritual, tapi Kritia mengancam akan menghabisi M dan Day dengan pistol. Egg seakan tidak ada pilihan, tapi sebelum itu dia puas-puasin dulu memaki Kritia. Niti sendiri masih tercengang mengetahui niat jahat Kritia dan Egg berkata, sekarang dia mengerti kenapa hantu itu sangat membenci keluarganya karena keluarganya sudah menyakitinya dengan sangat. Mau ngomong seperti apapun bodoh amat, Kritia mengatakan akan mengirimkan hantu itu ke neraka.
M lalu dipaksa duduk di samping kerangka Aun dan Kritia menggunakan paksaan dengan menodongkan pistol ke Day untuk menyuruh X segera melakukan ritual. Niti berusaha melindungi anak itu dan Kritia pun tidak main-main. Dia melepaskan tembakan ke M di mana dari luka tembak itu darahnya muncrat ke kerangka Aun. X semakin marah tapi juga tidak bisa berbuat apa-apa. M menahan sakit dan pada akhirnya ritual pun akan segera dilakukan. Benang suci dikaitkan ke semua organ Aun dan dibaca-baca. Asap hitam pun menyelimuti tulang belulang dan teringat kata kakek di mana ritual belum komplit jika gerhana bulan sudah selesai yang akan terjadi bencana. Di saat-saat belajar bersama kakek terngiang dan Ek tidak sanggup melakukannya yang semakin memancing murka Kritia. Dia meminta orang-orangnya untuk menembak M dan Ek langsung melindunginya. Anehnya, peluru itu seperti tertahan dan jatuh sedangkan di belakang M bangun dengan mata yang sudah berubah. Jadi dialah yang menahan peluru itu dan sang pengawal langsung diletuskan tanpa disentuh. M jelas kerasukan sebab hantu itu tidak akan membiarkannya mati karena jika begitu ritual akan sempurna yang artinya jiwanya pun akan musnah. Sekarang M mengarah ke Ek dan Ek terus menyadarkannya tapi tidak berguna. Janla yang menyuruh kakaknya berhenti tapi itu juga tidak membuatnya tenang. Semua orang yang berusaha melindungi anak itu menjadi sasaran dan beberapa orang langsung kabur melihat peristiwa tersebut. Hantu An menginginkan kematian semua orang dan sekarang dia menyasar Kritia. Ek mengingat dia harus segera memisahkan rohnya dan memulai ritual dengan benang-benang sucinya. Asap-asap hitam pun seperti disedot kembali dari tulang belulang dan hantu An mendekati Ek yang ingin mencelakakannya. Jika sudah begini, roh kakek pun turun tangan yang mengucap mantra sambil memegang kepala M sampai hantu itu akhirnya keluar dari raganya. Keluar bukan berarti musnah, tapi dia bangkit dari kubur. Pertarungan antar roh pun terjadi di mana mereka sering cekek, tapi hantu An bermain curang yang meludah ke wajah kakek. Setelahnya, sebuah ke kepala kakek yang membuat rohnya musnah. X sendiri masih dalam keadaan pingsan yang rohnya berkelana kembali ke rumah. Dia seperti kembali ke suatu masa saat mengantarkan ponakannya ke depan. Saat X melihat dia sendiri yang berjalan masuk ke rumah, roh X kaget dan menyenggol kuda-kudaan yang hal ini memang terjadi di awal cerita. Setelah itu rohnya berpindah tempat di sebuah kuil dan melihat berbagai kejadian yang sudah terjadi dalam hidupnya. Di kuil ini, roh X memanggil Day dan karena itulah anak itu sempat menoleh ke arah X. Roh X sekarang mencoba mencegah Day untuk pergi bersama security karena hari itulah terjadi kecelakaan menimpa Day. Yang ada rohnya sekarang berada di rumah sakit di saat Day melihat lubang neraka yang sudah terbuka sambil memanggil pamannya. Roh X memanggil Day dan anak itu menoleh. Roh X lalu mendekati Day dan mengatakan padanya jika dia menemukan gerbang neraka lainnya, segera beritahu. Jika sudah waktunya tolong panggil mereka keluar dan Day bertanya bagaimana caranya jika dia mengetahui pamannya sudah akan keluar apa belum. Ek lalu memberikan pion catur dan berpesan jangan pernah masuk ke dalam dan tunggulah sampai Ek keluar. Nah, jadi pada saat yang tepat itulah Day meneriaki pamannya untuk segera keluar karena gerbang akan segera ditutup. Jadi, semua yang terjadi di masa lalu itu seakan roh X sendirilah yang sudah datang dari masa depan untuk memperingati. Sekarang dia tersadar kembali dan mengingat Day yang mengatakan ada gerbang neraka di tengah hutan. X lalu mengeluarkan sebuah pion dari kantongnya dan rambut dari hantu itu pun melilit kakinya. Pion catur terlempar dan rambut itu sudah menggulung seluruh tubuhnya. Tak hanya Ek tapi juga Kritia dan Niti yang diungkep seperti kepompong. Bulan purnama hampir berlalu tapi hantu itu semakin kuat. Di tengah-tengah ada kakek-kakek beserta seseorang yang datang sambil memanggil Kritia. Sosok kakek itu mengingatkan hantu Aun dengan kakek mesum yang ingin memperkotaknya dulu. Kakek itu melepaskan tembakan yang membuat hantu Aun jatuh kembali ke liang lahatnya. Jadi pelurunya itu sudah didoakan dan rambut-rambutan itu pun terlepas sendiri. Kakek sakti ini dengan santai menyiramkan bensin ke hantu itu dan membakarnya.
Dikira semuanya sudah berakhir, gak taunya hantu Aun bangkit di dalam kobaran api dan sayangnya kakek yang awalnya terlihat sakti itu pun meletus. Hantu ini semakin marah dan sekarang adiknya Jan datang yang mengajaknya berkomunikasi. Si arang hitam ini sempat terdiam dan mengingat masa-masa kebersamaan mereka dulu. Karena kenangan manisnya dulu ini, dia pun berubah bentuk dari ganas menjadi normal. Jun menasihatinya yang sudah mengumpulkan banyak karma dari kehidupan sebelumnya dan sudah bereinkarnasi lagi dan lagi, jadi berhentilah sekarang. Jangan lagi mengumpulkan karma buruk, tapi Aun masih belum rela yang katanya mereka semua pantas mati. Jun bertanya, terus bagaimana dengan aku? Apakah kau juga ingin menghabisiku? Yang dijawab, kau tidak terlibat, pergilah. Jun lalu mengaku bahwa dia jugalah yang menjebaknya dulu dengan memberikan air yang sudah dimasukkan racun dari si kakek. Berhentilah untuk membalas dendam karena itu juga tidak akan membuatmu bahagia. Lepaskanlah semua dan bergerak maju untuk menjadi lebih baik. Kalimat itu sepertinya menyentuh hati Aun dan X sendiri masih setengah sadar yang menemukan kembali pion caturnya. Teringat kembali kebersamaan dengan kakek di mana X selalu komplain yang katanya kakek bermain curang yang selalu menggunakan pion kecil itu untuk menyerangnya. Jawaban kakek, pion kecil mungkin adalah yang terlemah dari semua catur, tapi hanya dia yang dipromosikan. Kamu seperti pion ini yang bisa merubah dan menaklukkan segalanya. Pada akhirnya, hantu An pun setuju dan pergi dalam kobaran api. Mata Day perlahan kembali normal dan M tersadar dari pingsannya. Semua kembali normal termasuk Modeng. Niti datang yang membawakan bunga dan buah tangan untuk Modeng dari Kritia yang diterima dengan besar hati. Sebuah surat juga dititipkan ke Ek di mana Kritia menyampaikan permintaan maafnya yang mungkin tidak termaafkan, bahkan dia sendiri juga tidak bisa memaafkan diri sendiri. Bagaimanapun, Kritia ingin berterima kasih sebesar-besarnya dan ibunya sudah terlepas dari kutukan. Sekarang, Ek begitu terharu berada di rumah kakeknya, tapi ada yang aneh dengan foto orang kembar tersebut. Ada sebuah kunci yang nyantol dengan lubang kecil di dinding disertai tawa misterius nenek-nenek yang mungkin menandakan masih banyak kasus lainnya yang sedang menunggunya untuk dipecahkan. Tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.